Audiobook Awaken the Giant Within. Penulis Anthony Robbins. Penerbit Phoenix Publishing. Narator Elis Sutrisna. Bab 7. Bagaimana mendapatkan apa yang benar-benar Anda inginkan? Semua emosi itu murni yang membuat Anda menjadi utuh dan menaikkan semangat Anda. Emosi yang tidak murni hanya menguasai salah satu sisi Anda sehingga mengubah Anda. Rainer Maria Rilke. Beri aku serangan pertamaku. Elvis selalu menyebut obat-obatan yang pertama dipakainya seperti ini, dengan melakukan ritual aneh setiap hari yang dirancang untuk memastikan sang raja Heartbreak Hotel tersebut tidur setelah penampilan yang melelahkan malam itu. Asisten Elvis akan membuka amplop pertama dan memberinya yang biasanya, yaitu berbagai macam obat tidur berwarna pelangi, Amital, Carbrital, Nembutal, atau Seconal, Quaaludes, Valium, dan Placidil. Dilanjutkan dengan 3 suntikan Demerol yang disuntikan tepat di bawah tulang belikatnya. Sebelum tidur, pegawai dapur Elvis yang sedang bertugas sekitar jam tersebut akan mulai bekerja. Kemudian mereka menjadikannya semacam lomba untuk melihat berapa banyak makanan yang dapat dimakan oleh sang raja sebelum tidur. Biasanya, dia makan 3 roti isi keju dan 6 atau 7 es krim pisang sebelum tertidur. Seringkali asistennya harus mengeluarkan makanan dari batang tenggorokannya agar dia tidak tersedak hingga tewas. Kemudian Elvis tidur selama sekitar 4 jam sebelum terjaga. Dia sangat pusing sehingga harus dibopong ke kamar mandi dan kemudian dia meminta serangan keduanya dengan menarik lemah kemeja asistennya. Elvis tidak dapat meminum obat sendiri, sehingga pembantunya harus memasukkan obat ke dalam mulutnya dan dengan hati-hati menuangkan air ke dalam tenggorokannya. Elvis jarang meminta serangan ketiga. Sebaliknya, biasanya seorang pembantu akan memberinya obat dan membiarkannya terus tidur hingga siang hari, saat sang raja yang sangat kaya itu bangun dengan penuh semangat setelah minum dexedrine dan memasukkan kain penuh kokain ke dalam lubang hidungnya sebelum naik panggung lagi. Pada hari kematiannya, Elvis tetap bisa berpikir jernih dan menggabungkan semua serangan menjadi satu dosis yang mematikan. Mengapa seorang pria yang dikagumi oleh para penggemarnya di seluruh dunia dan tampaknya memiliki segalanya sering menyiksa tubuhnya dan kemudian bunuh diri dengan cara yang mengerikan seperti itu? Menurut David Stanley, saudara tiri Elvis, itu karena dia jauh lebih memilih minum obat-obatan dan mati daripada sadar dan menderita. Sayangnya tidak sulit untuk mencari sosok terkenal lainnya, orang-orang yang berada di puncak profesinya dalam bidang seni dan bisnis yang juga menyebabkan kematian mereka sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya saja para penulis seperti Ernest Hemingway dan Sylvia Plath, para aktor seperti William Holden dan Freddie Prinze, seorang penyanyi seperti Mama Cass Elliot dan Janis Joplin. Apa persamaan dari semua orang ini? Pertama, mereka sudah tiada dan kita semua merasa kehilangan. Kedua, mereka semua menjual banyak sekali karya yang menegaskan suatu hari nanti seseorang entah bagaimana, sesuatu, dan kemudian aku akan bahagia. Namun, saat mereka mencapai keberhasilan, saat mereka tiba di jalan ketenaran dan melihat langsung mimpi Amerika, mereka menemukan kebahagiaan masih menjauh dari mereka. Sehingga mereka terus mengejar kebahagiaan tersebut dengan menghilangkan kepedihan, dengan minum minuman keras, merokok, makan berlebihan, sampai akhirnya mereka dilupakan seperti yang mereka inginkan. Mereka tidak pernah menemukan sumber kebahagiaan yang sejati. Apa yang ditunjukkan oleh orang-orang ini adalah sesuatu yang sudah sangat akrab bagi banyak sekali orang, yaitu pertama,
Mereka tidak tahu apa yang benar-benar mereka inginkan dalam hidup, sehingga mereka mengalihkan diri mereka sendiri dengan berbagai macam pengubah suasana hati yang semu. Kedua, mereka tidak hanya mengembang jalur saraf, tetapi jalan bebas hambatan menuju kepedihan. Dan kebiasaan mereka membawa mereka melalui jalan bebas hambatan ini secara rutin. Meskipun tingkat keberhasilan yang dulu hanya mereka impikan, dan meskipun dikelilingi oleh cinta dan kekaguman dari jutaan penggemar, mereka memiliki lebih banyak sumber acuan untuk kepedihan. Mereka menjadi sangat mahir dalam membangkitkan kepedihan dengan cepat dan mudah, karena mereka membuat jalur ke kepedihan tersebut. Ketiga, mereka tidak tahu bagaimana caranya membuat diri mereka sendiri merasa bahagia. Mereka harus beralih ke kekuatan di luar diri mereka untuk membantu mereka menghadapi masa sekarang. Keempat, mereka tidak pernah mempelajari dengan rinci cara untuk mengarahkan secara sadar perhatian dari pikiran mereka sendiri. Mereka membiarkan kepedihan dan kesenangan di lingkungan mengendalikan mereka, bukannya mengendalikan diri mereka sendiri. Sekarang, bandingkan semua kisah ini dengan sebuah surat yang baru-baru ini saya terima dari seorang wanita yang menggunakan buku saya untuk benar-benar mengubah kualitas hidupnya. Tony yang terhormat, saya disiksa dengan kejam sepanjang hidup saya sejak bayi hingga kematian suami kedua saya. Akibat penyiksaan dan trauma hebat itu, saya mengalami gangguan jiwa yang disebut dengan gangguan kepribadian ganda dengan 49 kepribadian yang berbeda. Tak satu pun kepribadian saya yang saling mengenai kepribadian yang lainnya atau apa yang telah terjadi di kehidupan masing-masing. Satu-satunya rasa lega yang saya rasakan selama 49 tahun hidup dengan kepribadian ganda adalah dalam bentuk perilaku yang merusak diri sendiri. Saya tahu kedengaran memang aneh, tetapi dulu memutilasi diri sendiri memberi saya perasaan lega. Setelah salah satu dari banyak sekali usaha bunuh diri saya dibawa ke rumah sakit dan berada di bawah perawatan dokter. Untuk menyatukan semua kepribadian, saya harus kembali ke trauma awal yang menciptakan setiap kepribadian. Trauma tersebut harus diingat, dialami kembali, dan dirasakan. Setiap kepribadian ganda saya memiliki tugas masing-masing, memiliki kemampuan untuk mengingat yang dipilih sendiri, dan biasanya memiliki satu perasaan emosional. Saya dirawat oleh seorang ahli di bidang MPD, Multiple Personality Disorder, atau gangguan kepribadian ganda. Dan dia membantu saya menyatukan ke-49 kepribadian saya menjadi satu kepribadian. Alasan yang membuat saya terus menjalani semua proses berbeda yang kami gunakan adalah perasaan bahwa banyak dari kepribadian saya yang tidak bahagia dan hidup saya menjadi sangat berantakan. Satu kepribadian tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh kepribadian yang lain. Dan kami mendapati diri kami berada dalam berbagai macam situasi dan tempat yang saat saya berganti kepribadian, saya tidak bisa mengingatnya. Kami pikir dengan menjadi satu kepribadian, kami akan bahagia. Tujuan utama itu adalah kesalahpahaman saya. Sangat mengerikan. Saya hidup selama 1 tahun dalam neraka. Saya mendapati diri saya sangat tidak bahagia dan berduka untuk setiap kepribadian saya. Saya merindukan setiap kepribadian saya dan terkadang menginginkan mereka kembali seperti dulu. Ini sangat sulit dan saya melakukan upaya bunuh diri sebanyak 3 kali pada tahun itu dan sekali lagi dibawa ke rumah sakit. Tahun lalu saya kebetulan melihat program Anda di TV dan memesan serial kaset 30 hari Anda, yaitu Personal Power. Saya mendengarkan kaset tersebut berulang kali dan menggunakan apapun yang bisa saya gunakan. Jalan keluar saya datang pada saat mulai mendengarkan program Power Talk Anda setiap bulan. Saya belajar banyak hal dari Anda sebagai orang dengan satu kepribadian yang tidak pernah saya pelajari saat sebagai orang dengan kepribadian ganda. Saya belajar untuk pertama dalam 50 tahun, bahwa kebahagiaan berasal dari dalam diri kita sendiri. Sebagai orang dengan satu kepribadian, sekarang saya memiliki kenangan sangat mengerikan yang dipikul oleh 49 kepribadian saya yang lain. Saat kenangan ini muncul, saya bisa melihatnya, dan jika kenangan itu menjadi tak tertahankan, sekarang saya bisa mengubah perhatian saya seperti yang saya pelajari dari Anda,
dan tidak dengan cara memisahkan diri seperti yang dulu saya lakukan. Saya tidak harus membuat diri saya sendiri amnesia dan berganti ke kepribadian yang lain. Saya semakin banyak belajar tentang diri saya sendiri, dan saya belajar bagaimana hidup sebagai orang dengan satu kepribadian. Saya tahu jalan saya masih panjang dan masih banyak hal yang harus saya lakukan. Saya sedang memilah-milah tujuan saya dan merencanakan bagaimana cara untuk mencapainya. Untuk saat ini, berat badan saya mulai turun, dan saya berencana untuk mencapai berat badan seperti tujuan saya saat Natal, hadiah yang indah bagi saya. Saya juga tahu kalau saya ingin memiliki hubungan yang sehat dan tidak menyiksa dengan seorang pria. Sebelum saya dirawat di rumah sakit, saya bekerja penuh waktu untuk IBM dan memiliki 4 bisnis. Saat ini saya menjalankan sebuah bisnis baru dan penjualan saya meningkat yang dapat saya wujudkan kelak saya keluar dari rumah sakit. Saya semakin mengenal anak-anak dan cucu saya, tetapi yang terpenting, saya mengenal siapa diri saya. Salam hormat, Elizabeth Pitrach. Apa yang Anda inginkan? Tanyalah kepada diri sendiri apa yang benar-benar Anda inginkan dalam hidup. Apakah Anda menginginkan sebuah pernikahan penuh cinta, rasa hormat dari anak-anak Anda? Apakah Anda menginginkan uang yang banyak, mobil yang cepat, bisnis yang maju pesat, sebuah rumah di atas bukit? Apakah Anda menginginkan pergi keliling dunia, mengunjungi pelabuhan-pelabuhan eksotik, melihat tempat bersejarah secara langsung? Apakah Anda menginginkan diidolakan oleh jutaan orang sebagai musisi rock atau sebagai selebriti dengan nama Anda dicetak di Hollywood Boulevard? Apakah Anda menginginkan meninggalkan warisan untuk anak cucu Anda sebagai penemu mesin penjelajah waktu? Apakah Anda ingin bekerja dengan Bunda Teresa untuk menyelamatkan dunia? Atau mengambil peran lebih aktif dalam memberikan dampak yang besar bagi lingkungan? Apapun keinginan atau harapan Anda, mungkin Anda harus bertanya kepada diri Anda sendiri. Mengapa saya menginginkan semua ini? Misalnya, bukankah Anda menginginkan mobil mewah karena Anda sangat menginginkan perasaan telah berhasil dan prestis yang menurut Anda akan diberikan oleh mobil mewah tersebut? Mengapa Anda menginginkan kehidupan keluarga yang bahagia? Apakah karena menurut Anda itu akan memberi Anda perasaan cinta, kerukunan, hubungan, atau kehangatan? Apakah Anda ingin menyelamatkan dunia? Karena perasaan memberikan sumbangsih dan membuat sebuah perbedaan yang Anda percaya akan diberi hal ini kepada Anda? Singkatnya, apakah benar apa yang Anda inginkan hanya untuk mengubah perasaan Anda? Kesimpulannya adalah, Anda menginginkan semua ini atau semua hasil ini karena menganggapnya sebagai cara untuk mencapai perasaan, emosi, atau keadaan tertentu yang Anda inginkan. Saat seseorang mencium Anda, apa yang membuat Anda merasa senang pada saat itu? Apakah sentuhan antar bibir yang memicu perasaan itu? Tentu saja tidak. Seandainya itu benar, maka mencium anjing Anda akan membuat Anda terangsang. Semua emosi kita hanyalah badai biokimia yang membingungkan di dalam otak kita. Dan kita dapat memunculkan emosi tersebut kapan saja. Namun, pertama-tama kita harus belajar bagaimana mengendalikan emosi tersebut secara sadar, bukannya hidup dalam reaksi. Sebagian besar tanggapan emosi kita adalah tanggapan yang dipelajari terhadap lingkungan. Kita sengaja mencontoh sebagian dari emosi tersebut dan yang sebagian lain tidak sengaja menemukannya. Hanya dengan mengetahui beberapa faktor ini saja merupakan dasar untuk memahami kekuatan dari keadaan. Tidak diragukan lagi bahwa semua yang saya dan Anda lakukan adalah untuk menghindari kepedihan atau mendapatkan kesenangan. Tetapi kita dapat terus mengubah apa yang kita percaya akan menyebabkan kepedihan atau kesenangan dengan mengarahkan kembali perhatian kita dan mengubah keadaan mental, emosional, psikologi kita. Seperti yang saya katakan di bab 3 dalam buku Unlimited Power. Suatu keadaan dapat diartikan sebagai jumlah dari jutaan proses saraf yang terjadi di dalam diri kita.
jumlah keseluruhan dari pengalaman kita kapan saja. Sebagian besar keadaan kita terjadi tanpa kita arahkan dengan sadar. Kita melihat sesuatu dan kita menanggapinya dengan masuk ke dalam suatu keadaan. Keadaan tersebut bisa berupa keadaan yang banyak akal dan berguna, atau keadaan yang tidak banyak akal dan membatasi. Tetapi tidak banyak yang bisa dilakukan oleh sebagian besar dari kita untuk mengendalikannya. Pernahkah Anda mendapati diri Anda sendiri tidak dapat mengingat nama seorang teman? Atau bagaimana mengeja sebuah kata sulit seperti rumah? Bagaimana mungkin Anda tidak bisa melakukannya? Anda pasti tahu jawabannya. Apakah karena Anda bodoh? Tidak. Ini karena Anda berada dalam keadaan bodoh. Perbedaan antara bersikap bodoh atau pintar tidak didasarkan pada kemampuan Anda, tetapi pada keadaan pikiran dan atau tubuh Anda pada saat tertentu. Anda bisa saja dianugerahi keberanian dan kebulatan tekad seperti Marva Collins, keanggunan dan bakat seperti Fred Astaire, kekuatan dan kegigihan seperti Nolan Ryan, perasaan kasih dan kecerdasan seperti Albert Einstein. Tetapi, jika Anda terus menenggelamkan diri Anda ke dalam keadaan negatif, maka Anda tidak akan pernah memenuhi janji untuk berhasil. Namun, jika Anda mengetahui rahasia untuk menggunakan keadaan paling banyak akal Anda, maka Anda dapat menciptakan keajaiban. Keadaan yang Anda alami pada saat tertentu menentukan tanggapan Anda mengenai kenyataan dan keputusan serta perilaku Anda. Dengan kata lain, perilaku Anda bukanlah hasil dari kemampuan Anda, tetapi dari keadaan yang Anda alami pada saat ini. Untuk mengubah kemampuan Anda, ubahlah keadaan Anda. Untuk membuka banyak sekali kemampuan yang ada dalam diri Anda, tempatkanlah diri Anda dalam keadaan sangat cerdas dan terus berharap, dan lihatlah keajaiban terjadi. Jadi, bagaimana kita dapat mengubah keadaan emosional kita sendiri? Bayangkan, keadaan Anda bekerja mirip dengan perangkat TV. Agar memiliki warna yang terang dan jelas dengan suara yang luar biasa, Anda harus mencolokkan kabel dan menyalakannya. Menyalakan fisiologi Anda sama dengan memberikan serangkaian listrik yang dibutuhkan untuk bekerja. Jika Anda tidak memiliki tenaga listrik, maka Anda tidak akan mendapatkan gambar, suara, dan hanya layar kosong. Demikian juga, jika Anda tidak bekerja menggunakan seluruh tubuh Anda, dengan kata lain fisiologi Anda, maka Anda akan mendapati diri Anda tidak dapat mengeja kata rumah. Pernahkah Anda bangun dan berjalan terhuyung-huyung, tidak dapat berpikir dengan jernih atau bekerja sampai Anda menggerakkan tubuh Anda cukup lama agar darah Anda mengalir? Setelah gangguan udara tersebut hilang, Anda menyala dan gagasan mulai mengalir. Jika Anda berada dalam keadaan yang salah, maka Anda tidak akan mendapatkan penerimaan apapun, bahkan jika Anda memiliki gagasan yang benar. Tentu saja, begitu Anda menyala, maka Anda harus terus berada di saluran yang tepat untuk mendapatkan apa yang benar-benar Anda inginkan. Dari sisi mental, Anda harus memusatkan perhatian pada apa yang memberdayakan Anda. Apapun yang Anda perhatikan, saluran apapun yang Anda lihat, Anda akan merasa lebih bersemangat. Jadi, jika Anda tidak senang dengan apa yang sedang Anda lakukan, mungkin ini saatnya untuk mengganti saluran. Perasaan dan cara untuk melihat hampir segalanya dalam hidup ini tidak terbatas. Semua perasaan yang Anda inginkan tersedia kapan saja, dan harus Anda lakukan adalah menyalakan saluran yang tepat. Kemudian, ada dua cara utama untuk mengubah keadaan emosional Anda, yaitu dengan mengubah cara Anda menggunakan tubuh Anda atau dengan mengubah perhatian Anda. Demikian akhir dari audiobook Awaken the Giant Within, penulis Anthony Robbins, penerbit Phoenix Publishing, narator Elis Sutrisna. Silakan like dan komen di audiobook ini. Silakan subscribe dan bunyikan loncengnya agar selalu ada notifikasi setiap ada audiobook baru. Terima kasih.